Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Yang saya hormati Ibu Ais Samratul, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Windy Nur Aziza dengan NIM 12480100072 akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia mengenai ragam dan fungsi bahasa, perkembangan Bahasa Indonesia, membaca dan menyimak, ringkasan, ikhtisar dan resensi, diksi dan paragraf. Dan saya akan langsung mulai dari poin pembahasan yang pertama. Dari yang pertama, ada ragam dan fungsi bahasa. Definisi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia adalah cara manusia untuk berkomunikasi menggunakan suara dan kata yang telah disepakati oleh kelompok sosial tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistematis. Berarti bahasa memiliki struktur yang teratur seperti tata bahasa gramatikal sehingga penggunaannya mengikuti aturan yang jelas. Yang kedua, sistem lambang. Berarti bahasa menggunakan lambang kata atau kalimat untuk mewakili konsep, objek, atau ide tertentu. Yang ketiga, sistem bunyi. Bahasa disampaikan melalui bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keempat, bermakna. Berarti setiap kata atau kalimat dalam bahasa memiliki makna yang dapat dipahami. Kelima, arbitrer. Bahasa tidak ada hubungan langsung antara bentuk bunyi suatu kata dengan maknanya, tetapi disepakati oleh penuturnya. Yang keenam, konvensional. Penggunaan bahasa diterima dan diatur oleh kesepakatan sosial. Yang ketujuh, produktivitas. Bahasa terus berkembang dan dapat menciptakan kata atau ungkapan baru. Yang kedelapan, unik. Berarti setiap bahasa memiliki aturan, kosakata, dan tata bahasa yang berbeda. 9. Universal, yaitu setiap kelompok sosial di dunia memiliki bahasa meskipun berbeda bentuk. 10. Bervariasi. Bahasa dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi penggunaannya. Yang terakhir, identitas sosial. Bahasa merupakan salah satu cara kelompok sosial membedakan diri dari kelompok lain. Selanjutnya, ada fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah media utama untuk menyampaikan informasi, ide, dan pemikiran antar individu. Kedua, alat untuk mengekspresikan diri. Berarti bahasa memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan pandangan pribadinya. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa, seseorang bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Yang keempat, alat kontrol sosial. Bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku sosial, termasuk menyampaikan peraturan, norma, nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penutur sesuai dengan situasi atau konteksnya. Ada dua cara utama untuk mengklasifikasikan ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media pengantarnya terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu bahasa yang disampaikan secara langsung melalui suara atau percakapan seperti berbicara sehari-hari atau berdiskusi. Ragam tulis, bahasa yang disampaikan melalui tulisan seperti dalam buku, artikel, atau surat. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaiannya. Terbagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, non-formal, dan semi-formal. Ragam formal sendiri digunakan dalam situasi resmi seperti dalam berpidato,
rapat formal, dan dokumen resmi, penggunaan kata-kata baku sangat ditekankan. Ragam semi formal digunakan dalam situasi setengah resmi, seperti dalam pertemuan yang tidak terlalu kaku atau saat berbicara dengan orang yang dihormati, tapi dalam suasana santai. Lalu, ragam non-formal digunakan dalam situasi santai dan akrab seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat pada aturan baku. Poin yang terakhir ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan konteksnya, sehingga maksud dan makna pembicaraan atau penulis dapat dipahami dengan jelas oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, benar mengikuti aturan tata bahasa yang berlaku. Dari yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Poin A, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Pemakaian bahasa Melayu tertua dapat diketahui dari prasasti yang dikeluarkan Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti tersebut antara lain Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi 692 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai yang pertama bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa penghubung antar suku Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan. 4. Bahasa resmi kerajaan. Poin B, yaitu status resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda. Poin C, faktor penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah. Sejak lama bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantara. Telah tersebar luas secara vertikal atau horizontal atau menyangkut perluasan sosial dan wilayah regional. Penduduk berdagang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penyebaran bahasa Indonesia meluas setelah pemerintah kolonial Belanda mengizinkan penggunaan bahasa Melayu pada sekolah Bumi Putra. Yang kedua, faktor kaidah dan kesanggupan bahasa. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga memudahkan orang untuk mempelajarinya. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan penggunaan bahasa seperti Jawa atau Sunda. Bersifat netral, tidak membeda-bedakan derajat seseorang dalam berkomunikasi. Memenuhi syarat sebagai bahasa nasional karena dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide pikiran, dan perasaan secara jelas. Digunakan sebagai media kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor masyarakat. Alat komunikasi antar suku bangsa sebagai sarana mengungkapkan suasana hati atau perasaan seni melalui karya sastra. Berdirinya Taman Bacaan Rakyat, selanjutnya bernama Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu dalam penerbitannya. Yang keempat, ada faktor politik. Untuk menentukan arah perjuangan bahasa menuju negara Indonesia merdeka, para tokoh pemimpin menyiapkan alat yang menjadi syarat untuk merdeka. Antara lain, adanya rakyat yang bersatu, adanya kesatuan, dan pemerintahan. Untuk mempersatukan rakyat diperlukan media atau alat yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para tokoh pemimpin menyetujui bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca atau bahasa perantara diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kelima, faktor psikologis. Masyarakat dengan sukarela melepaskan bahasa daerahnya dan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang lebih besar daripada rasa kesukuan. Poin D, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Terakhir, poin E, fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa Indonesia, dan alat perhubungan antar budaya dan daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan,
bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan e-text. Materi ketiga yaitu membaca dan menyimak. Yang pertama, membaca. Poin A, membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks. Proses ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kata-kata, kalimat, dan makna yang ada dalam suatu teks. Poin B, yaitu tujuan membaca. Membaca membantu kita mendapatkan data, fakta, dan pengetahuan dari bacaan. Membaca juga bertujuan untuk memahami pesan dan ide yang ingin disampaikan oleh penulis. Poin C, yaitu teknik membaca. Yang pertama, ada scanning atau memindai. Scanning adalah teknik membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik tanpa membaca seluruh teks. Digunakan untuk mencari informasi tertentu secara akurat. Langkah-langkahnya fokus pada kata kunci yang dicari seperti nama, angka, atau istilah tertentu. Lewati bagian yang tidak relevan, hanya fokus pada tujuan spesifik. Yang kedua, skimming. Teknik ini digunakan untuk memahami ide utama dan informasi penting dari suatu bacaan secara tepat. Langkah-langkahnya, membaca judul, subjudul, dan paragraf pembuka. Menyimak kalimat pertama di setiap paragraf untuk menangkap ide pokok. Yang terakhir, melihat kesimpulan atau ringkasan di akhir teks. Yang ketiga ada SQCR, yaitu survei, question, read, recall, dan review. Teknik ini berguna untuk membaca dengan lebih mendalam dan memahami isi bacaan dengan sistematis. Survei, yaitu membaca sekilas untuk memahami struktur bacaan. Question, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan. Read, membaca teks secara mendalam untuk menjawab pertanyaan. Recall, mengingat kembali informasi yang telah dibaca. Dan terakhir, review, meninjau ulang bagian-bagian penting dari bacaan. Lanjut, poin D, teknik meningkatkan kecepatan membaca. Yang pertama, membaca dengan diam. Membaca secara visual tanpa mengeluarkan suara yang dapat memperlancar proses membaca dan mempercepat waktu pemahaman. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Fokus penuh pada teks tanpa gangguan untuk memahami bacaan dengan tepat. Yang ketiga, memperluas jangkauan mata. Latih mata untuk membaca beberapa kata sekaligus, bukan satu kata per kata. Yang keempat, membaca dengan menyapu ke bawah. Gunakan gerakan mata secara vertikal ke bawah untuk mempercepat proses membaca daripada gerakan horizontal kata per kata. Yang kelima, membaca dalam kelompok kata. Baca beberapa kata sekaligus sebagai satu unit untuk meningkatkan kecepatan. Yang keenam, mencari kata kunci. Identifikasi kata-kata atau frasa kunci yang mewakili ide-ide utama dalam teks. Yang ketujuh, hindari mengulang kata. Membaca secara terus-menerus tanpa mengulang kata yang sudah dibaca akan meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan, tidak berhenti di awal kalimat. Jangan terlalu lama berhenti di awal kalimat. Terus membaca dengan lancar untuk mempertahankan alur pemahaman. Lanjut, poin E, ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami ide pokok bacaan. Yang kedua, kenali fakta dan detail penting. Pilih informasi yang penting, relevan, dan mendukung ide pokok. Yang ketiga, buat kesimpulan. Berdasarkan pemahaman tentang ide pokok dan fakta, tarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Yang keempat, uji keakuratan sumber. Bandingkan informasi dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan validitas teks. Terakhir, poin F, yaitu membaca gambar. Yang pertama, grafik. Grafik membantu menyajikan data dalam bentuk visual sehingga informasi kompleks lebih mudah dipahami. Langkah-langkah membaca grafik. Yang pertama, baca judul grafik untuk memahami topik yang ditampilkan. Kedua, cermati garis, angka, simbol, dan warna yang digunakan. Ketiga, hubungkan informasi dalam grafik dengan judul untuk memahami isi secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada tabel.
Tabel menyajikan data dalam bentuk kata atau angka yang disusun dalam kolom dan baris. Langkah-langkah membaca tabel. Yang pertama, baca judul tabel untuk mengetahui informasi umum. Lalu yang kedua, lihat kolom dan baris untuk mengidentifikasi detail data yang disajikan. Yang ketiga, hubungkan data di setiap kolom dengan baris yang relevan. Lalu ada bagan. Bagan adalah representasi visual dari proses atau struktur yang tidak memuat jumlah angka tetapi menyederhanakan data agar mudah dipahami. Langkah-langkah membaca bagan. Yang pertama, baca judul untuk mengetahui topik yang dijelaskan. Lalu, identifikasi informasi penting dalam setiap bagian bagan. Ketiga, pahami alur atau struktur yang ditunjukkan oleh bagan. Setelah kita memahami proses membaca, selanjutnya ada menyimak. Menyimak adalah keterampilan komunikasi yang penting yang melibatkan dan memperhatikan secara saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan informasi. Keterampilan ini memerlukan fokus dan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang disampaikan lebih dari sekedar mendengar kata-kata. Lalu ada tingkatan menyimak. Yang pertama, mendengar. Proses dasar di mana kita menangkap suara melalui telinga tanpa upaya khusus untuk memahaminya. Yang kedua, menginterpretasi. Langkah ini melibatkan memahami makna dari pesan yang disampaikan berdasarkan konteks dan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi. Setelah memahami pesan, pendengar menilai kebenaran, relevansi, dan pentingnya informasi yang disampaikan. Yang keempat, memberi reaksi. Tindakan ini melibatkan tanggapan yang relevan berdasarkan pemahaman dan evaluasi terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam menyimak. Ketika menyimak, perhatian kita seringkali terbagi. Kesulitan untuk fokus secara penuh karena gangguan eksternal atau internal, atau pikiran sendiri. Yang kedua, ada gangguan, suara bising atau hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, tidak mengindahkan pesan, yaitu mengabaikan pesan yang disampaikan karena asumsi atau prasangka sebelumnya. Yang keempat, penilaian yang terlalu terburu-buru, menilai pesan sebelum selesai diterima atau dipahami sepenuhnya. Yang kelima, kurang pendengaran, masalah fisik yang mempengaruhi kemampuan mendengar secara opsional. Setelah kita membahas tantangan dalam menyimak, tentunya kita perlu tahu cara menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana sih menjadi pendengar yang aktif? Untuk menjadi pendengar yang aktif dan efektif, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, memiliki tujuan menyimak. Pendengar harus memahami alasan atau motivasi mereka dalam mendengarkan, misalnya untuk mendapatkan informasi, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Yang kedua, mencatat pertanyaan. Jika ada hal yang tidak jelas dalam penjelasan penutur, menuliskan pernyataan dapat membantu untuk meminta klarifikasi dan memastikan pemahaman. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci. Mencari kata-kata penanda atau kata kunci yang diutarakan oleh penutur untuk memahami struktur dan poin penting dalam pembicaraan. Materi yang keempat ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan adalah kegiatan memendekkan suatu bacaan dengan cara mengambil intisari dari teks asli tanpa mengubah struktur wacana yang ada. Ringkasan membantu pembaca untuk memahami inti dari sebuah buku atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Tujuan ringkasan untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi buku atau karangan tebal tanpa perlu membaca keseluruhan teks. Selanjutnya, langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Baca keseluruhan teks dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Ambil poin-poin penting atau ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama. Tulis kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, sambil mempertahankan sudut pandang penulis dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya, ikhtisar. Apa sih ikhtisar? Ikhtisar serupa dengan ringkasan, yaitu memendekkan bacaan dengan mengambil intisarinya. Namun perbedaannya adalah dalam ikhtisar tidak terikat pada struktur wacana asli. Penulis ikhtisar bisa lebih fleksibel dalam menyusun ulang informasi, asalkan gagasan pokok tetap terjaga.
Tujuan ikhtisar yaitu sama seperti ringkasan. Ikhtisar bertujuan membantu pembaca mengetahui isi buku atau tulisan panjang dalam waktu singkat. Lanjut, langkah-langkah membuat ikhtisar. Yang pertama, baca naskah asli. Lakukan pembacaan penuh terhadap teks untuk memahami isinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Fokus pada poin-poin penting dan ide pokok. Yang ketiga, menyusun ulang gagasan utama. Tulis kembali gagasan-gagasan tersebut tanpa perlu mengikuti struktur wacana asli. Walaupun lebih fleksibel, gagasan pengarang tetap harus diperhatikan. Lalu bentuk ikhtisar. Ikhtisar dapat berbentuk bagan, kerangka, atau kalimat-kalimat singkat yang merangkum isi bacaan. Yang terakhir ada resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis, biasanya buku. Dan resensi memberikan informasi kepada pembaca mengenai kelayakan buku tersebut, serta memberi penilaian baik dalam bentuk kritik maupun apresiasi. Lalu unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama, jenis buku. Jenis buku berisi kategori atas genre buku seperti fiksi, non-fiksi, atau ilmiah, dan lainnya. Yang kedua, identitas buku. Berisi penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Yang ketiga, tujuan pengarang. Apa yang ingin disampaikan pengarang biasanya ditinjau dari kata pengantar. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan buku. Penilaian kritis terhadap kekuatan dan kelemahan dari sisi konten, gaya bahasa, dan pengemasan buku. Terakhir, kriteria utama menjadi seorang resensator. Yang pertama, penilaian harus jujur. Resensi harus berdasarkan penilaian yang adil dan jujur tanpa memihak. Yang kedua, objektif. Penilaian harus didasarkan pada fakta. Yang ketiga, pengetahuan yang luas. Memiliki wawasan yang luas tentang topik yang dibahas dalam buku. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat. Pemilihan kata harus cermat dan sesuai dengan konteks. Materi yang kelima yaitu diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata ini bukan sekedar memilih kata sembarangan, tetapi melalui analisis dan pertimbangan yang matang agar sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Diksi yang tepat akan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai dengan maksud penutur. Syarat ketepatan pemilihan kata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konotasi dan denotasi. Denotasi yaitu makna sebenarnya dari sebuah kata. Contohnya, bunga mawar itu hanya menunjukkan bunga mawar itu berwarna merah. Lalu, konotasi yaitu makna tambahan. Contohnya, dia adalah bunga di sekolah itu. Bisa jadi dia adalah perempuan yang paling cantik di sekolah itu. Yang kedua, sinonim, yaitu kata-kata dengan makna yang mirip tetapi mungkin memiliki penggunaan berbeda dalam konteks tertentu. Contoh aslinya, saya ingin membeli buku di toko baru. Sinonimnya, saya ingin memesan buku baru di toko. Nah, kata membeli dan memesan ini sinonim atau memiliki kesamaan. Yang ketiga, kata-kata yang mirip. Terdapat banyak kata yang terdengar mirip tetapi memiliki makna yang berbeda. Kesalahan dalam menggunakan kata-kata ini bisa mengubah arti kalimat. Yang keempat, kata abstrak. Kata yang memiliki makna konseptual sering digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak berwujud. Contohnya, keadilan, kebahagiaan, kebijakan, dan kebijaksanaan. Yang kelima, kata penghubung yang berpasangan. Kata penghubung seringkali datang berpasangan. Yang keenam, kata umum dan khusus. Kata dapat bersifat umum atau lebih spesifik. Contoh kata umum adalah melihat. Sementara kata-kata khusus yang lebih spesifiknya dari kata melihat adalah melotot, melirik, memandang, mengintai, atau menatap. Lanjut, gaya bahasa atau majas. Majas adalah cara penutur menyampaikan maksudnya yang dapat menimbulkan kesan tertentu bagi pendengar atau pembaca. Majas digunakan untuk memberikan kekuatan pada pesan, membuatnya lebih menarik dan terkadang menggugah emosi. Contoh majas yang sering digunakan ada majas metafora, yaitu majas yang mengibaratkan sesuatu
dengan sesuatu lain untuk memberikan kesan yang lebih dramatis. Contoh, dia adalah binatang di panggung politik. Yang kedua, majas personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda mati. Contoh, angin malam membisikkan rahasia kepada pepohonan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam komunikasi. Pilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, cara dan media komunikasi. Lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau media elektronik. Yang kedua, bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki bidang khusus seperti dalam filsafat, sastra, hukum, kedokteran, agama, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, situasi komunikasi, bisa formal, semi-formal, dan non-formal. Yang keempat, halayak, mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial dari audiens mempengaruhi cara kita memilih kata. Yang kelima, tujuan komunikasi. Pilihan diksi akan berubah tergantung pada tujuan komunikasi, apakah untuk membangkitkan emosi, humor, atau memberikan informasi. Selanjutnya, idiom. Definisi idiom sendiri yaitu ungkapan dalam bahasa yang artinya tidak dapat secara langsung dijabarkan dari unsur-unsurnya. Dalam kata lain, makna idiom tidak bisa dipahami hanya dengan menganalisis kata-kata penyusunnya secara terpisah. Idiom seringkali mencerminkan budaya, tradisi, dan kebiasaan dalam suatu komunitas. Contohnya seperti gulung tikar, artinya bangkrut atau tutup usaha. Adu domba, artinya menimbulkan perpecahan antara dua pihak. Ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa dan memiliki makna tertentu yang biasanya berbeda dari makna kata-kata individual. Meskipun ungkapan ini tidak selalu memiliki makna idiomatik, mereka berfungsi serupa dalam hal penggunaannya. Contoh pasangan kata dalam bahasa. Bertemu dengan. Ini menggambarkan situasi di mana dua pihak saling bertemu. Lalu dibacakan oleh. Ini menunjukkan siapa yang melakukan pembacaan. Contoh ungkapan idiomatik. Polisi bertemu dengan maling menunjukkan situasi di mana polisi berhadapan langsung dengan pencuri. Lalu berita selengkapnya dibacakan oleh Rani. Ini menunjukkan bahwa Rani adalah orang yang membacakan berita tersebut. Terakhir, pasangan yang serasi dalam bahasa. Ada banyak ungkapan dalam bahasa Indonesia yang melibatkan pasangan kata yang serasi. Ungkapan ini sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan membantu memperjelas makna. Contoh pasangan kata yang serasi. Berasal dari. Ini tuh menunjukkan sumber atau tempat asal. Lalu berdasar pada. Menyatakan dasar atau landasan suatu informasi atau keputusan. Bertemu dengan. Menunjukkan pertemuan antara dua pihak. Selanjutnya, berkenaan dengan. Ini menunjukkan hubungan atau relevansi. Yang kelima, dibacakan oleh. Menunjukkan siapa yang membaca suatu teks lalu diperuntukkan bagi. Menyatakan tujuan atau sasaran. Nah, pentingnya memahami idiom dan ungkapan idiomatik. Memahami idiom dan ungkapan idiomatik sangat penting dalam komunikasi sehari-hari. Mereka tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga membantu kita dalam memahami konteks budaya yang mendasarinya. Penggunaan idiom yang tepat dapat memberikan warna pada bahasa dan menjadikan komunikasi lebih efektif dan menarik. Materi yang keenam atau materi terakhir yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, paragraf berfungsi sebagai unit penyampaian informasi yang terstruktur dan terorganisir secara menyeluruh. Ciri-ciri paragraf, yang pertama, satu gagasan utama tercantum dalam kalimat topik yang jelas dan padat. Yang kedua, beberapa informasi disampaikan melalui kalimat pengembangan yang mendukung gagasan utama. Yang ketiga, bentuk visual. Paragraf ditandai dengan peregangan baris antar kelompok kalimat atau penyorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Lalu unsur paragraf. Yang pertama, paragraf terdiri dari sekelompok
kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Yang kedua, kalimat topik, kalimat yang mengandung gagasan utama dari paragraf. Kalimat ini memberikan arah dan fokus pada isi paragraf. Yang ketiga, kalimat pendukung, yaitu kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat ini memberikan informasi lebih lanjut yang mendukung gagasan utama. Manfaat dari kalimat topik tersendiri yaitu bagi penulis, membantu penulis mengontrol arah paragraf yang ditulisnya. Bagi pembaca, mempermudah pembaca dalam memahami isi bacaan secara keseluruhan sehingga mereka dapat mengikuti alur pemikiran dengan lebih baik. Terakhir, ciri paragraf yang baik yaitu kepaduan. Semua kalimat dalam paragraf saling terhubung dan mendukung gagasan utama. Penggunaan kata kunci, kata ganti, dan kata transisi atau konjungsi dapat membantu menjaga kepaduan paragraf. Lalu kesatuan. Paragraf harus berfokus pada satu gagasan utama. Setiap kalimat harus relevan dan tidak menyimpang dari topik. Terakhir, kelengkapan. Paragraf harus memberikan informasi yang cukup untuk mendukung gagasan utama sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas dan menyeluruh. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.